Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu littaqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzu bika min haula'il arba'. Amma ba'du, jamaah sekalian diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian tafsir 7 surat rukun dari surat-surat yang diawali dengan Hamim. Kita di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir sampai ayat ke-7 ya. Ayat berapa? Ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya. Alladzina yahmiluna al-'arsya. Alladzina, para malaikat ya. Yahmiluna, yang mereka mengangkat atau menggotong ya, memikul ya, al-'arsya, arsy. Wa man haulahu, wa man haulahu, dan siapa yang di sekelilingnya. Yusabbihuna, mereka bertasbih ya, bertasbih. Bihamdi rabbihim, seraya memuji, bihamdi dengan tahmid yang memuji, rabbihim, terhadap Rabb mereka. Jadi kalau di Al-Quran ada him, itu artinya mereka ya. Bihamdi rabbihim, dengan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna, dan mereka beriman bihi, dengannya ya, beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan mereka memohonkan ampun ya. Jadi malaikat memohonkan ampun ya, lilladzina, bagi orang-orang atau untuk orang-orang, amanu, yang mereka beriman. Jadi malaikat berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini doa malaikat ini. Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta, telah luas ya, sangat luas ya, Engkau telah mencakup atau meliputi kulla syai'in, segala sesuatu ya, setiap sesuatu. Rahmatan, rahmat, wa ilman, dan ilmu. Jadi rahmatnya Allah, ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Faghfir, maka ampunkanlah, lilladzina, bagi orang-orang, tabu, yang mereka bertaubat. Jadi orang-orang yang bertaubat, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Wattaba'u, dan mereka mengikuti sabilaka, jalanmu, dan orang-orang yang istiqomah di jalanmu, ampunkanlah. Jadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah didoakan terus ini oleh malaikat. Waqihim, waqi, dan jagalah him, mereka, adab al-jahim, adab neraka jahim. Rabbana, wahai Rabb kami, wa adkhilhum, dan masukkan mereka,
jannati adnin, surga Aden ya. Allati yang wa'atta, yang telah engkau janjikan untuk mereka. Waman, dan orang-orang sholaha, yang beramal soleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, bapak kakek buyutnya ya. Wa azwajihim, dan pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan dzurriyyah ya, keturunan mereka. Jadi yang didoakan malaikat tidak hanya orang yang bersangkutan, tapi juga seluruhnya ya, anak keturunan ya, bapak kakek buyutnya ya, istri, suami, pokoknya pasangan mereka dan dzurriyyahnya didoakan semua. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal azizul hakim, anta engkau al azizu, maha perkasa, hakimu, maha bijaksana. Waqihimu sayyi'at. Nah, doa malaikat panjang sekali ini ya. Waqihim, waqi, dan jagalah mereka sayyi'at, keburukan-keburukan. Waman, dan siapa saja taki yang engkau jaga sayyi'at, dari keburukan, dari yauma idzin, pada hari itu, maka sungguh rahimta, engkau telah merahmatinya. Wadzalika, yang demikian itu, wal fauzul azim ya, adalah kesuksesan yang besar atau yang agung. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah, jadi ayat ini menggambarkan betapa agungnya doa-doa malaikat ya. Betapa agung doa-doa apa? Malaikat. Nah, malaikat itu banyak sekali ya, banyak sekali, dan bertingkat-tingkat ya. Di antara malaikat yang paling mulia, jadi memang semua malaikat itu komandannya malaikat Jibril ya. Tapi di antara sekian banyak malaikat, ada malaikat khusus yang bertugas ya, memikul arsy. Itu ada 8 malaikat ya. Itu malaikat-malaikat agung. Malaikat-malaikat agung yang sangat dekat ya dengan Allah, sehingga nanti doa-doa malaikat yang memikul arsy ini itu sangat mustajab ya. Dan siapa saja yang nanti mendapat cipratan dari doa-doa malaikat, nanti akan kita jelaskan. Yang pertama kita jelaskan dulu, alladzina yahmiluna al-arsya ya. Jadi para malaikat yang itu memikul arsy ya. Jumlahnya ada berapa? 8 ya. Nah, disebutkan di dalam hadis di sini. Jadi dideskripsikan, digambarkan malaikat yang memikul arsy itu sifatnya ya. Jadi besarnya atau keagungannya itu mabaina syahmati udhunaihi ila atiqihi sayru sab'imi atiyam ya. Jadi jarak telinga dan pundak ya malaikat pemikul arsy itu, antara telinga sampai pundaknya itu bukan 1 jengkal, tapi perjalanan 700 tahun ya. Disebut dalam hadis Imam Al-Baihaqi ya. Itu baru 1 malaikat ya. Jadi kalau bagaimana jarak dari atas sampai bawah, wallahu a'lam, ini jarak yang digambarkan, dan Nabi pernah melihat ya ketika peristiwa Mi'raj ya. Itu antara telinga sampai pundak perjalanan berapa? 700 tahun ya, ibu-ibu semua. Itu keliling dunia berapa kali? 700 tahun ya. Jadi nggak bisa kebayang betapa agungnya dan besarnya malaikat yang memikul arsy itu ya. Jadi nggak kebayang lah oleh akal kita, ini nggak sampai akal kita, nggak usah dibayang-bayangkan. Yang penting kita yakini saja mereka itu adalah malaikat-malaikat yang agung ya, yang mereka itu memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa mereka itu sangat apa?
mustajab ya. Nah jemaah sekalian, apa itu doa malaikat yang memikul arsy ini ya? Jadi pekerjaannya atau tugasnya itu tadi, yang pertama mereka bertasbih ya. Yang pertama mereka bertasbih. Jadi pekerjaannya bertasbih, subhanallah, subhanallah. Jadi membaca tasbih dan membaca tahmid ya. Tasbih, tahmid ya. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman, gak ada yang kemudian membangkang gitu ya, menolak ya, dari perintah Allah ya. Jadi tidak ada malaikat satupun yang menolak dari perintah Allah, apalagi malaikat penyangga arsy ya. Dan tugas mereka lagi adalah memohonkan ampun ya. Jadi memohonkan apa? Ampun. Maka beruntunglah ya orang-orang yang didoakan agar mereka itu diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang didoakan malaikat, baik doa dalam arti diistighfarkan ya, itu otomatis ya dosa-dosa orang yang mendapat istighfar ya, doa istighfar dari malaikat itu dosanya apa? Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satunya itu tadi ya, orang-orang yang mendapat istighfar itu orang-orang yang mereka setia ya, menunggu waktu sholat ya, atau duduk setelah sholat, atau duduk-duduk di majelis ilmu seperti ini, itu malaikat tak henti-hentinya apa? Memohonkan apa? Ampunan ya. Jadi untuk siapa? Lilladzina amanu, orang-orang yang beriman ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu sistem ya, di mana tidaklah seorang mukmin di dunia ini kecuali memang dosa-dosanya secara keseluruhan itu, secara by sistem itu dihapus dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia keluar dari dunia ini tanpa dosa, itu sistemnya begitu. Kalau tidak melalui dirinya sendiri, kalau melalui dirinya sendiri itu kan antara sholat ke sholat, sebagaimana kemarin kita jelaskan, kafaratun lima bainahuma kan. Allah menciptakan sistem sholat 5 waktu ini kan, dari sholat ke sholat itu menghapus apa? Dosa ya. Dari Jumat ke Jumat menghapus apa? Dosa. Dari Ramadan ke Ramadan menghapus dosa. Dari umrah ke umrah menghapus dosa. Setiap langkah kita langkahkan ke masjid menghapus dosa, meninggikan pahala. Setiap wudhu yang kita lakukan berusaha keluar dari ujung-ujung jari, kaki, tangan kita semua. Nah, ditambah lagi doa-doa malaikat tadi, istighfar dari siapa? Para malaikat. Otomatis habis itu dosa-dosa orang yang beriman. Kok ketika dia meninggal masih ada dosa, masih ada syafaat? Dia disolatkan. Dia diapakan? Disolatkan. Makanya Nabi mengingatkan ketika ada suatu jenazah disolatkan 40 orang ya. Disolatkan berapa? 40 orang yang bertauhid, ahli tauhid, maka itu jadi syafaat. Dia otomatis ampunkan semua dosanya. Ya, makanya kalau ada orang meninggal diumumkan supaya apa? Banyak yang sholat. Itu syafaat bagi siapa? Jenazah. Udah dia masuk ke alam kubur, alam barzah bersih. Kok masih ada nempel dosa? Nah, masih ada amalan yang tersisa, amal jariah. Oh dulu dia punya masjid, punya sumur, pernah naruh mushaf di masjid. Dia punya apa? Rumah yatim. Dia punya jalan ya, raya yang diikhlaskan, dia bangun jalan raya aspal. Dia pernah bangun sarana umum, WC umum ya. Jadi itu jadi syafaat juga di alam barzahnya ketika masih ada apa tadi? Dosanya masih apa?
nempel. Kalau tadi yang nggak punya jariyah berupa mushaf, masjid, musola dan seterusnya, dulu dia pernah rutin baca surat Al-Mulk, ya, surat apa? Al-Mulk. Itu juga syafaat. Lirajulin hatta yughfarulah. Syafaat dia orang baca. Jadi intinya secara sistem kehidupan ini yang Allah tentukan untuk orang-orang yang beriman itu adalah menghapus seluruh apa tadi? Dosa-dosanya. Seluruh dosanya terhapus, ya. Seluruh dosanya terhapus, ya. Kalau tak belum terhapus, masih ada kesempatan untuk apa? Menghapusnya. Ya. Kan kadang ada dosa dia belum sempat bertobat, sudah meninggal dunia. Apakah kemudian memungkinkan dosa itu diampunkan oleh Allah? Memungkinkan. Oh, dia masih punya anak, anaknya kirim doa, ya kan? Kalau nggak punya anak secara biologi, secara langsung, oh dia punya anak asuh, ya, yang mendoakan, iya kan? Ya. Itu semua juga menghapus segala apa tadi? Dosa-dosanya. Jadi ayat ini adalah memberikan kabar gembira bahwa malaikat-malaikat yang agung, ya, yang dekat dengan Allah itu 24 jam ya tak berhenti, ya. Karena malaikat tidak tidur, malaikat tidak apa? Tidur, tidak ada istirahat. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Orang tidur, orang istirahat itu karena punya nafsu, ya. Malaikat tidak punya nafsu, ya. Malaikat tidak ada rasa lapar, ya. Nggak sarapan dulu, ya. Nggak ada istilah malaikat capek, ya, gara-gara belum dapat sarapan misalnya. Nggak ada. Belum ngopi misalkan, ngantuk malaikatnya. Nggak ada. Jadi 24 jam, ya, sampai kiamat. Itu doa itu ngalir terus. Ya. Ya Allah ampuni Pak Haji, ya Allah Bu Haji, ya Allah yang hadir hari ini, pagi ini di masjid ini, ampuni semua. Itu doa malaikat itu. Allahumma amin. Diampunkan semua itu, ya. Nah, ini yang tugas malaikat yang kedua, ya. Yang pertama tadi adalah bertasbih, bertahmid. Yang kedua adalah beristighfar, ya, memohonkan ampun, ya. Memohonkan ampun malaikat itu untuk siapa? Untuk manusia, karena malaikat tidak punya dosa, ya. Ya. Untuk manusia, untuk kita semua, ya. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, selain memohonkan ampun, malaikat juga mendoakan. Malaikat juga apa? Mendoakan. Nah, doa malaikat itu apa? Indah sekali doa malaikat, ya, doa malaikat sangat indah sekali, ya. Jadi doa malaikat, Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Rabb kami, ya, wasita engkau telah meliputi segala sesuatu, kulla syai'in rahmatan, rahmat, wa ilma dan ilmu, ya Allah rahmatmu dan ilmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, ya Allah ampunkan bagi orang-orang yang mereka bertaubat. Makanya kita juga jangan sarungan wae, ya, jangan berpangku tangan saja tanpa melakukan sesuatu. Kita juga harus bertobat terus itu supaya aliran doa dan istighfar malaikat itu, ya, menyirami atau meliputi diri kita dan keluarga kita. Makanya basahi tadi lisan dan hati kita dengan apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya. Itu yang paling pendek, ya, astagfirullahaladzim, ya. Atau ditambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau kalau mau panjang lagi doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Itu doa sayyidul apa? Istighfar. Jadi kalau lisan dan hati kita baca dengan istighfar, istighfar itu banyak sekali, ya, kalimatnya banyak sekali. Monggo silahkan dipilih yang paling mudah. Yang paling mudah ya astagfirullah. Yang paling mudah itu ya Allah, aku minta ampun. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya Allah, kulon
ngapura, orang Jawa. Jadi kalau nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Inggris, ya Allah, aku mohon ampun. Ya, kalau nggak bisa bahasa Jawa, Indonesia, bahasa Sunda. Terserah. Ngapunten, apa kalau bahasa Jawa? Nuwun ngapunten. Ngapura, ya sama ngapura ya. Jadi yang penting itu lisan kita, hati kita itu minta ampun gitu intinya ya. Entah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, silakan ya. Itu bahasa komunikasi aja. Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu. Ya. Tetapi kalau kita bisa mengikuti lafaz plak ya kayak yang diajarkan Nabi, nah itu lebih baik ya. Astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim ya. Atau ditambah dengan lafaz yang lain silakan ya kalau bisa ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau dosanya segede lautan, seluas lautan, atau sebanyak bumi yang ada di lautan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan dosanya itu segede bumi gitu ya. Seluas daratan, seluas lautan ya, segede bumi ya, berupa dosa. Kalau bertaubat itu tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kecipratan dari doa-doa apa tadi? Malaikat ya. Ini luar biasa doa malaikat. Jadi orang-orang yang senantiasa hatinya bertaubat ya. Wattaba'u sabilak. Nah, yang kecipratan lagi doa-doa malaikat itu orang yang senantiasa mengikuti jalan Allah. Artinya orang-orang yang istiqomah jalan kebaikan. Orang-orang yang istiqomah di dalam apa? Kebaikan, menjaga keimanan ya. Itu berarti hidupnya senantiasa diliputi doa malaikat ini. Sehingga hidupnya apa? Berkah. Hidupnya apa? Berkah, walaupun banyak masalah, tapi berkah gitu. Artinya ada aja solusi yang Allah berikan ya. Makanya tugas kita itu mengundang berkah tadi ya, doa-doa malaikat. Contoh amalan-amalan sederhana itu supaya doa malaikat meliputi diri kita, keluarga kita. Contohnya itu kalau mulai kita mau tidur misalkan ya, man bata qahiran bata di syi'arihi malam ya. Jadi kalau orang itu tidur dia pakai wudu ya. Tidurnya sebelum tidur dia berwudu, walaupun nanti batal lagi enggak apa-apa, yang penting mau tidur itu wudu ya. Itu semalam suntuk dia diliputi doa apa? Malaikat. Walaupun dia dalam keadaan junub ya, habis gauli istrinya ya misalkan nggak langsung mandi tapi dia wudhu, tetap aja dapat liputan apa, diliputi apa, doa atau istighfar malaikat tadi ya. Nah itu wudhu ya. Jadi kalau orang wudhu itu entah dia tidur atau melek ya, itu malaikat nempel terus doanya itu. Makanya dulu ada sahabat itu dipanggil oleh Nabi, kamu amalannya apa itu? Kok terompahmu udah kedengaran di surga? Jadi udah mesen tiket di surga, udah terdaftar gitu. Jadi sahabat ini menjawab, saya itu punya amalan ya Rasulullah, itu melazimkan apa? Wudu ya, menjaga wudu. Dan tidak hanya menjaga wudu, kalau dia batal wudu, dia sholat, habis wudu sholat, jadi namanya sholat sunnah apa? Wudu. Makanya itu sholat sunnah yang nggak ada batasannya, nggak ada larangan waktunya ya. Jadi sebatal wudu sholat, walaupun di waktu terlarang. Sholat wudu itu kan sholat punya sebab ya. Habis asar kan nggak boleh ada sholat sunnah, ba'diyah ya. Habis subuh kayak gini kan nggak ada sholat sunnah apa? Ba'diyah. Yang boleh itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Salah satunya sholat wudu. Ya sebab wudu, kemudian ada sholat wudu namanya. Nah, bebas ya. Di subuh dia batal, ya mau habis wudu, kemudian wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah apa?
Itu salah satu sahabat mengamalkan itu. Ternyata namanya sudah terdaftar di mana tadi? Di surga. Dijamin itu husnul khatimah itu ya. Orang menjaga mutu itu dijamin husnul apa? Jaminan. Gimana nggak dijamin dong? Doa malaikat nempel terus. Nah, contoh lagi ya, di dalam hadis dijelaskan lagi. Orang yang duduk ya, nunggu sholat, terus azan, ya, atau sebelum azan dia udah ke masjid nunggu sholat ya, sampai qomat ya, atau ba'da sholat dia duduk lagi nunggu pengajian nanti sampai asar misalkan. Itu duduknya dia itu didoakan malaikat Allah, maghfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan si fulan ini, ampunkan ya, rahmati. Nah, itu orang yang senantiasa apa? Dapat juga kecipratan doa siapa? Malaikat. Nah, contoh lagi juga orang yang datang sholat jamaah ya, khususnya yang ada di shaf awal itu juga dapat doanya apa? Malaikat ya. Jadi banyak itu doa-doa malaikat ya yang diturunkan untuk orang-orang yang apa tadi? Beriman ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga contoh lagi ya, doa yang itu diiringi doa malaikat adalah ketika imam sholat membaca apa? Amin, itu kita bareng amin juga. Nah, itu juga diaminkan malaikat. Jadi aminnya imam dibarengi aminnya makmum, itu juga bareng aminnya doa malaikat ya. Demikian juga ketika kita berdoa ya, mendoakan ibu kita, bapak kita, saudara kita atau sahabat-sahabat kita ya. Di saat kita mendoakan orang lain itu sebenarnya doa juga untuk diri kita gitu. Karena itu diaminkan oleh siapa? Didoakan oleh siapa? Malaikat. Jadi banyak sekali jamaah sekalian ya, doa-doa apa? Malaikat ya. Demikian juga waktu pagi seperti ini ya, waktu-waktu subuh seperti ini, pada subuh, waktu fajar, itu malaikat kan bergilir ya. Malaikat yang tugas malam dan malaikat yang tugas apa? Siang. Waktu bertemunya itu adalah di waktu apa? Fajar, waktu subuhnya. Waktu apa? Subuh ya. Waktu seperti ini ya, fajar subuh seperti ini. Nah, itu dua kelompok malaikat yang bertugas yang siang dan malam tadi bertemu dan masing-masing mereka berpisah ya. Jadi masing-masing malaikat yang turun untuk bertugas dan malaikat yang sudah selesai tugas pulang ke langit ya, itu masing-masing pertemuan dua kloter malaikat ini masing-masing meninggalkan doa. Meninggalkan apa? Doanya apa? Allahumma a'ti, ya Allah berikan ya, munfiqan, orang yang infak ya, hari ini ya infak ya, khalafa, ganti yang lebih baik. Jadi infak itu nggak hilang, duitnya nggak hilang. Jadi malah justru tambah banyak ya, berkah. Karena doa malaikat ini. Wa a'ti mumsikan talafa, dan berikan orang yang pelit ya, yang kikir, yang hartanya dikantongi sendiri. Talafa, berikan kebangkrutan. Talafa itu artinya bangkrut. Bangkrut artinya karena dicabut berkah dari hartanya. Yo kelihatannya banyak, tapi malah harta itu membawa malapetaka gitu dalam keluarganya. Ini petaka di anaknya, petaka di bisnisnya, petaka pada dirinya sendiri ya. Malah menghancurkan dirinya. Kan banyak kan, harta ayahnya itu jadi bumerang bagi siapa? Anak-anaknya. Bapaknya pejabat, anaknya malah ditangkap ya, banyak itu kasus kayak gitu kan, bahwa petaka bagi keluarganya. Nah, itu malaikat datang itu. Bawa petaka.
bagus itu, serius ya. Jadi itu membawa berkah ya di pagi harinya. Jadi maka rutinkanlah untuk sedekah atau infak ya, supaya bertepatan dari salah satunya doa malaikat di pagi di pagi hari, waktu subuh seperti ini ya. Jadi nggak akan habis hartanya, nggak akan habis ya, karena berkah malaikat. Dan satunya malah dicabut ya, keberkahan hartanya karena tidak mau berinfak. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ya, di waktu fajar ya, di waktu fajar, dan juga ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya ya, artinya mengecek ulang ya laporan-laporan malaikat ini ya. Kaifa taraktum ibad, kamu tinggalkan hamba-hambaku ini dalam keadaan apa ya. Mereka melaporkan, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dalam keadaan mengaji, dalam keadaan infak ya. Maka laporan yang dilaporkan malaikat itu ada catatan ya, ada catatan penting. Setelah itu dicek itu laporan harian ya, maka di akhir catatan itu malaikat mengatakan faghfir lahu, ya Allah ampuni si fulan, ampuni si fulan ya, mereka ini ya. Makanya tadi ayatnya itu adalah ya, ayat ini mengatakan wattaba'u sabila, dan mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanmu. Mengikuti jalan Allah ini kan luas maknanya ya. Orang yang meniti jalanmu ya Allah, entah dia ngaji, berbuat baik, sedekah, sholat, baca Quran, iya kan? Dan banyaklah amal soleh itu. Maka oleh karena itu, ini prinsip dalam hidup kita ya, bahwa tujuan kita hidup ini adalah supaya kita ini berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat Umar bin Khattab itu punya 3 prinsip dalam hidup ya. Kata Umar ya, ketika ditanya itu tentang prinsip hidupnya, beliau jawab laula salas ma uhibbu an abqa fi hadhihi dunya. Kalau bukan 3 perkara, untuk apa saya hidup? Iya kan? Hidup karena 3 perkara ini. Yang pertama kata Umar, laula an asira fi sabilillah. Aku hidup ini prinsipnya karena aku ingin berjalan di atas jalan Allah. Jadi makanya niatkan kita hidup itu bisa bilang kerja ya karena Allah, pulang dari kerja karena Allah, punya istri karena Allah, punya suami karena Allah, yang mandiin anak, ya nyiapin sekolah karena Allah, ya kan? Ngaji karena Allah, ngomong cucu ya karena Allah. Semuanya karena Allah, ya bisa bilang gitu, niatkan. Itu hidup. Laula asira fi sabilillah, kalau bukan karena hidup di jalan Allah, apa saya hidup? Kalau hanya sekedar hidup untuk makan, apa bedanya dengan hewan kan gitu kan? Makanya beda antara hidup untuk makan dengan makan untuk hidup, itu beda. Kalau hidup untuk makan hewan itu hanya untuk makan tok, urusan perut ya kan? Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah ya. Mereka lebih susah daripada binatang ternak ya. Karena untuk apa tadi? Sudah makan, urusan perut saja. Tapi kalau makan untuk hidup, dia makan untuk energi badan lagi gitu. Nah ini bedanya. Fisabilillah. Yang kedua kata Umar, laula an adha jabhati sajidan lillah. Kalau bukan karena kening ini nempel ke tanah katanya. Untuk apa saya hidup kalau bukan karena kening nempel di mana? Di tanah. Berarti untuk apa? Sujud. Hidupnya hanya untuk rukuk, sujud. Artinya apa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah Allah tak ya hidup ini, mengisahkan Allah. Ya. Yaitu dengan meletakkan kening di tanah, sujud.
Makanya urusan sujud itu bukan urusan sepele, itu urusan yang besar, nikmat di atas nikmat. Kita bisa sujud, bisa meletakkan kening di tanah itu masya Allah. Hidup itu memang untuk itu. Allah ciptakan bumi itu supaya disujudi itu bumi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan sudah diinjek-injek, ya. Bukan sudah untuk menyimpan kotoran kita juga, tapi kita sujud di buminya Allah ini. Ya. Makanya itu nikmat. Kalau orang bisa sujud, ya, itu nikmat. Makanya anggota sujud itu nggak bakal diadab oleh Allah. Nggak ada. Anggota yang dipakai sujud itu tidak akan pernah tersentuh api. Ya. Dimuliakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan anggota-anggota yang wudu yang dipakai sujud ini itu cahaya sebagai kartu anggota, ya, dari umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dianggap nggak ada paspor KTP lagi. Paspor KTP-nya pakai apa? Pakai identitas lagi, rukuk sujud itu. Cahaya. Ya. Makanya selesai semua masalah, ya, di atas apa? Sujud kita. Selesai. Makanya Nabi itu punya masalah apapun itu selesainya di sujud, ya Maya. Ya Bilal, arif Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan jiwa-jiwa kami ini dengan sholat, sujud. Jadi memang komunikasi yang paling dekat antara kita dan Allah itu saat kita apa? Sujud. Makanya kata Umar, kalau bukan karena keningku nempel ke tanah, ngapain saya hidup, katanya. Sampai ketika Umar itu meninggal dunia gara-gara ditusuk ya oleh orang munafik itu atau orang Khawarij, ya, Umar kepengen supaya keningnya tetap nempel ke tanahnya. Itu luar biasa ya. Kalau bukan karena sujud, ngapain saya hidup, katanya. Dan yang terakhir, prinsip Umar bin Khattab itu laula, ya, kalau bukan karena, ya, an ajlisa ma'a khulataa'is shalihin, kalau bukan karena saya duduk bermajelis dengan orang-orang saleh, berkomunitas dengan orang-orang saleh, untuk apa saya hidup? Jadi hidupnya itu kepengen punya komunitas orang yang saleh. Makanya nikmat ini. Ada pesantren lansia, luar biasa ini. Ini kalau menurut saya itu nikmat di atas nikmat, ya. Ya serius sih. Kenikmatan yang terkadang nggak tertuliskan, ya, nggak terukur dengan harta. Ini duduk kayak gini nih, walaupun nggak pada kopi kan ini, belum ada kopi, ya. Kopi sendiri nanti. Ya walaupun belum ada snack, nggak apa-apa, yang penting kumpul dulu gitu. Karena nggak ada orang masuk surga sendiri, itu nggak ada. Oh, masuk surga sendiri, ya, ada Pak. Nggak ada ibu-ibu semua. Makanya di Al-Quran yang namanya surat Az-Zumar, ya. Sebelum surat ini kan ada surat Az-Zumar, ya. Az-Zumar itu bergerombol-gerombol, Zumar roh, ya. Berkelompok-kelompok, bareng-bareng. Surga itu nggak ada sendirinya, nggak ada. Semua bergerombol-gerombol, berombong-rombongan, ya. Ini rombongan maksudnya itu bareng. Satu kelompok, ya, rombongan. Makanya kata sahabat Umar, kalau saya nggak berkomunitas dengan orang baik, ngapain sih saya hidup itu? Makanya berkomunitas, ya, itu memang fitrah manusia. Cuman orang yang baik dia senang memilih, ya, komunitas orang-orang saleh supaya kecipratan apa? Kesalehan doa-doanya itu. Walaupun kita nggak saleh, ya, walaupun kita nggak soleh-soleh amat, masih badung misalnya, nggak apa-apa, yang penting ngumpul aja. Itu jadi syafaat, ketularan lah. Ada orang Badui yang Badui, ya, orang Badui, orang padang pasir, orang gurun, ya, datang kepada Nabi, sok gaya, dia tanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Nabi jawab, emang kalau kiamat kamu udah siap? Oh, belum siap, ya. Kok tanya kiamat gayanya itu? Ya, Badui itu kok gaya. Oh, kamu tanya kiamat atau belum siap, katanya. Bahwa ada apa kamu udah siap? Belum, ya Rasulullah. Saya sholat aja masih ada catatan, nggak banyak sholat, nggak banyak beramal, kata si Badui. Hanya saja ya Rasulullah, ini uhibbuk, aku
mencintaimu. Maka Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Wih, si Badu itu girang, jingkrak ya. Karena saya mencintai Rasulullah, saya bersama Rasulullah. Nah, jadi artinya itu tadi komunitas gitu ya, komunitas. Karena memang manusia itu berkomunitas. Aku wujudul mujannada ya, manusia itu berkongsi, rohnya itu berkongsi. Aku ingin ketemu orang yang sesuai tadi jadi dirinya gitu ya. Ngariung ya. Orang itu kan ya suka ngaji bareng ngaji gitu kan. Sampai orang judi online itu ada komunitasnya. Sampai ada namanya selingkuh. Orang selingkuh juga ada komunitasnya gitu. Semua ada komunitasnya di dunia ini. Sampai kalau Sabtu Ahad tadi ke Istana Bogor, komunitas bapak-bapak sepuh-sepuh yang pakai sepeda tahun 70-an, ada komunitasnya. Sampai yang pesta busuk itu loh, ada komunitasnya. Ya, karena manusia ini. Nah, cuman catatannya semua bersama komunitasnya. Ya, antar ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Yusharul mar'u ma'aman ahbabta. Nanti di akhirat itu akan dipanggilkan sesuai dengan orang yang dicintai. Hati-hati ya. Jangan suka nge-like di YouTube, di Instagram, di mana saja yang itu maksiat ya. Nanti bareng-bareng itu di nerakanya, hati-hati ya. Hati-hati. Kalau mau jempol nge-like itu yang pengajian yang bagus-bagus, boleh bareng sih guys. Itu lagi main togel di like, oh sama nanti merata gerombolan orang main togel. Jadi hati-hati ya jemaah ya. Jadi kita walaupun nggak soleh, berhubungan dengan orang soleh. Makanya dulu para ulama ketika meninggal dunia itu salah satu wasiatnya, wahai sahabatku, ya kalau kamu nanti masuk surga, ya kan, tolong cari aku, ada nggak di surga? Nah, pasti kalau ada di neraka tanyakan kepada Allah, karena sahabat itu mensyafaati sahabat itu. Jadi semua saling mensyafaati itu. Ya. Tapi kalau itu komunitas orang yang toleh, pakai tok ya, toleh itu jahat ya. Kalau saleh baik, beda huruf itu. Saleh orang yang baik, kalau toleh pakai tok itu orang yang buruk ya. Kalau orang yang buruk komunitasnya, ya, itu nanti akan berantem di neraka. Ya Allah, tunjukkan teman-temanku dulu yang menyesatkanku, ya. Akan aku jadikan mereka di bawah telapak kaki, tahta aqdamina, tak injek-injek. Itu kata siapa? Pertemanan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Hati-hati ya. Jaga diri kita, anak-anak kita jangan sampai punya teman-teman yang buruk, karena nular itu. Nular sekali. Jadi penyakit sosialnya itu nular, lebih bahaya dan lebih cepat penularannya daripada flu dan batuk ya, lebih cepat penularannya daripada flu dan batuk ya, itu virus itu. Nah terus dikit lagi ya, jadi orang-orang yang senantiasa di jalanmu itu ampunkan ya Allah, jaga mereka dari neraka jahim dan masukkan mereka ke surga Aden ya. Tidak hanya dirinya didoakan, tapi juga ya Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ya. Wa man shalaha min abai, dan orang-orang saleh dari bapak-bapaknya ya. Wa azwajihim, dan pasangannya, istri-istrinya ya. Istri bersama suaminya. Ini bareng lagi, jadi makanya dalam rumah tangga itu suami istri itu enggak hanya ketemu di dunia, tetapi ketemu di akhirat ya, ketemu di akhirat. Jadi ya istri-istri ya, kalau punya istri lebih satu ya boleh juga ya, masuk surga semua gitu. Nah, tapi kalau istri itu bersama siapa Ustaz? Nah, istri itu bersama suaminya yang terakhir ya. Istri itu bersama
suaminya yang apa? Yang terakhir. Jadi makanya dulu ada sahabat yang tidak mau menikah lagi karena itu tadi ada hadis yang mengatakan istri bersama suami yang terakhir. Itu. Tapi dia tetap ketemu suaminya karena pasangannya. Ya. Jadi suami istri itu ketemu di dunia dan juga ketemu nanti di dan juga anak-anaknya, anak cucunya. Dan ke atas juga bapak, kakek, buyutnya gitu. Artinya nanti kumpul bareng gitu. Satu level. Di surga itu kan banyak levelnya ya. Ada level 8 ya. 1, 2, 3, yang paling tinggi itu Firdaus. Artinya apa? Kalau ada anak cucu atau istri atau suami atau bapak, kakek, buyutnya yang terpisah surganya itu disusulkan. Dalam surat At-Tur nanti juga dijelaskan ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna. Allah mengatakan alhaqna, kami susulkan gitu ya. Keluarganya itu dzurriyyahnya, anak-anaknya ketinggalan misalkan ya. Ada yang di neraka ketinggalan. Selama masih punya iman itu dapat syafaat ya. Atau di surganya ketinggalan di bawah terbaring ya. Ketemu lagi alhamdulillah itu disusulkan supaya bareng-bareng lagi, gak terpisah gitu. Istri, suami, anak, bapak, kakek dan sebagainya itu kumpul kembali satu blok ya, satu klaster nanti di mana di surga. Ini salah satu doa malaikat itu ya. Innaka antal azizul hakim. Dan lagi doa malaikat waqihi musayyi'at, ya Allah jaga dari keburukan. Makanya kalau kita saleh, Bapak Ibu sekalian ya, kesalahan kita itu nular ke anak-anak, menjadi pelindung bagi anak kita ini. Serius itu ya. Makanya perbanyak salah sunnah ya untuk kebaikan anak-anaknya ya, doa untuk anak-anaknya ya. Dan kesalahan orang tua itu meliputi ke anaknya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Walaupun orang tuanya sudah apa? Meninggal dunia. Ya. Makanya kalau orang soleh, bapak ibunya soleh, insya Allah anaknya soleh. Walaupun agak jablek dikit ya, itu nanti soleh juga gitu. Iya serius itu. Kalau toh enggak, orang tuanya enggak menjumpai kebaikan anaknya di dunia karena udah meninggal, nanti bisa jadi setelah orang tuanya meninggal itu jadi baik. Selalu begitu. Ya. Makanya ayatnya itu Nabi Musa sama Nabi Khidir itu kan sampai ditugasi oleh Allah untuk menegakkan ya tembok yang roboh. Itu Allah perintahkan Nabi Khidir untuk ditegakkan. Nabi Musa marah-marah waktu itu, kenapa? Udah capek-capek perjalanan dan bertamu nggak dikasih suguhan minum, haus itu. Nah keluar dari rumah yang ditamui tadi malah ada tembok yang doyong itu yang milik sama Nabi Khidir malah ditegakkan kembali. Karena Nabi Musa minta upah itu. Masa orangnya pikir gitu kan. Ternyata kata Nabi Khidir tadi bahwa di bawah tembok ini ada harta 2 anak yatim. Ya. Harta siapa? Anak yatim dijaga oleh Allah melalui siapa? Nabi Khidir tadi. Ya. Maka anak Abu Bunga Salihah. Sebab bapak ya, orang tua dari kedua anak yatim ini adalah orang soleh. Ya. Jadi jaga ya kesolehan. Ya. Dengan kesolehan itu menjaga anak-anak. Salah satunya sebab doa malaikat. Ya Allah jaga mereka itu dari keburukan. Keburukan di dunia dan juga keburukan apa? Ya. Nah ketika orang dimasukkan surga, dijaga di dunia, dijaga dari api neraka, itulah wadzalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan yang paling tinggi, yang paling agung. Ya. Jadi kesuksesan paling agung itu tidak tergantung materi tidaknya. Ada dokter dari Bandung nulis buku bestseller bagaimana kiat-kiat kuliah di luar negeri supaya sukses karirnya, ya dapat pekerjaan gajinya internasional kan gitu kan. 3 anaknya semua kuliah di luar negeri, ya, tetapi si dokter dari Bandung ini mendesak. Kenapa? Mendesak
Faisal. Semua tiga anaknya kuliahnya sukses, karirnya sukses, gajinya gaji dolar gitu kan. Tetapi ketika bapaknya nelpon, nak pulang, nak bapakmu nak pulang, ibumu sakit, pulang, ibumu kepengen dijenok, oh lagi sibuk, kesan kerjaan, lagi rapat, macam-macam lah gitu. Akhirnya sampai ibunya meninggal itu nggak ada yang pulang tuh 3 anaknya. Lebih mementingkan dolar daripada siapa? Ibunya. Padahal bisa kan beli pesawat itu gampang kan? Gak ada yang mendoakan ibunya ketika sakaratul maut, ya. Nah, sampai meninggal, anaknya gak ada yang melayat, gak ada yang datang. Ya. Banyak kasus ini sekarang ya, orang tuanya meninggal sampai gak ada ketahuan itu loh. Anaknya katanya sukses-sukses pekerjaannya. Itu bukan sukses yang sebenarnya. Sukses yang sebenarnya tadi itu adalah wadzalika wal fawzul azim. Itu artinya bapak ibunya itu ketemu di surga, selamat dari neraka, saling mendoakan, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, didoakan. Itu sukses itu. Kalau kita didik anak seperti itu, ya. Makanya tadi buku itu akhirnya ditarik dari pelajaran dan si dokter dari Bang Dokter ngaji. Artinya apa? Sadar ngaji. Ternyata nikmatnya hidup itu ketika ngaji seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya jawaban ya. Ustaz, ada pertanyaan monggo Pak? Satu ya. Monggo Pak. Ustaz tadi menceritakan beberapa syafaat. Betul. Karena yang kami tahu, yang mampu memberikan syafaat itu hanya Rasulullah. Apa bedanya syafaat-syafaat yang tadi dengan syafaat yang diberikan Rasul? Betul. Semua syafaat tadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat tadi ya, sama sekalian. Nanti kalau di akhirat itu syafaat yang paling agung atau syafaatul uzma itu namanya syafaat yang Allah izinkan hanya untuk Rasulullah SAW, yaitu syafaat untuk ahlul mahsyar. Ya, di mahsyar itu 1 hari 50.000 tahun, sehari 50.000 tahun itu. Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana sebulan? Sehari itu 50.000 tahun. Semua makhluk bingung itu. Ini kan dia berdiri capek itu, keringetan, matahari 1 mil. Ya nggak bisa berteduh kecuali yang dikasih naungan oleh Allah ya. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam nyerah, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Isa. Nah terakhir mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi itu sujud ya dan meminta kepada Allah. Akhirnya Allah berikan syafaat. Saltuta, kamu minta kamu diberi. Akhirnya Nabi meminta ya Allah putuskanlah. Ya artinya orang-orang yang di masyarakat yang menunggu lama ini segera dihisab. Itu syafaat Nabi untuk seluruh makhluk ya. Itu namanya syafaatul apa? Uzma. Kemudian syafaat Nabi untuk yang masuk surga tanpa hisab. Syafaat Nabi untuk menaikkan derajat yang di surga. Syafaat Nabi yang umatnya di neraka diselamatkan oleh Allah dan seterusnya ya. Itu syafaat yang khusus Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga syafaat yang Allah berikan untuk umatnya tadi ya. Orang berkorban ya, nyembelih kambing, sapi itu Allah izinkan nanti akan jadi syafaat. Orang punya amalan baca Quran, orang juga menjadi apa? Syafaat. Orang sedekah itu jadi payung nanti. Makanya aku mengatakan tahta billi shadaqati, masing-masing orang itu nanti berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Semakin banyak sedekahnya semakin adem itu. Itu namanya syafaat ya. Secara apa? Umum. Dan semua orang dari sahabat juga mensyafaati siapa? Sahabatnya. Dengan izin siapa? Allah Subhanahu. Jelas ya jemaah sekalian ya. Jadi ada sahabat yang khusus Nabi, ada sahabat yang sifatnya umum. Umum dalam arti itu Allah berikan orang-orang yang beriman ini ya, itu saling apa? Mensyafaati. Dan juga amal soleh juga menjadi sarana menjadi apa? Syafaat. Begitu. Cukup. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah